Salam. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersama Yayasan Badan Kerjasama Marturia, marilah kita beribadah minggu di hari Minggu ini di acara Minggu Okuli dengan tema menyembah Allah dengan sepenuh hati. Tapi sebelum kita beribadah, marilah kita sejenak berdoa di dalam saat teduh. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 581 ayat 1 dan 2. Diundang berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Begini bunyinya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan yang pertama sampai keempat. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang berdiri. Di hadapan-Mu
Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikut Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian HKBP nomor 411 ayat 3. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Kita membaca secara responsoria, dan pada ayat yang terakhir, ayat ke-26, kita akan membacanya bersama-sama. Nenek moyang kami
menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapamu bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan meletakkan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 dan 3. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 439 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, bagaimana kabar? Saya yakin kita semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan hari ini di Minggu Okuli ini, Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis dari kitab Mazmur pasal 95 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Charles Spurgeon, pengkhotbah terkenal itu mengatakan, bahwa Mazmur 95 ini adalah lonceng dari Tuhan yang memanggil semua orang untuk beribadah, memuji-muji Tuhan dalam sukacita dan dalam sorak-sorai yang besar. Dan kita tahu pujian itu datang dari sebuah kekaguman. Penggubah lagu O Tau Toba itu menggugah lagu tersebut karena keindahan, kekagumannya akan keindahan Danau Toba kita itu. Kita tidak mungkin dapat memuji seseorang bila kita tidak mengaguminya. Pujian sejati itu keluar dari sebuah kekaguman. Demikianlah dengan pemazmur dalam nats ini. Dia memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan karena dia sangat mengagumi Tuhan. Lalu pertanyaannya, apa yang dia kagumi? Saudaraku, sedikitnya ada 3 hal yang dikagumi pemazmur dalam mazmur ini. Yang pertama, pemazmur mengagumi Allah karena dia tahu pasti bahwa Allah baginya adalah gunung batu keselamatan, tempat perlindungan yang kokoh, yang membuat dia bisa terhindar dari serangan musuh. Itu berarti saudaraku bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menjaga, yang selalu membela, selalu menyelamatkan umatnya. Lihat apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Allah melepaskan mereka dari perbudakan Mesir. Lalu memenangkan mereka melawan semua musuh-musuh yang akan menyerang Israel. Dan Allah memelihara hidup mereka. Demikian juga dengan hidupnya si pemazmur Daud ini. Sekian kali dia merasakan begitu hebatnya Allah menyelamatkan dia, melepaskan dia dari niat-niat jahat musuh-musuhnya, terutama dari Saul, dari anaknya sendiri, Absalom. Bapak Gereja Martin Luther juga mengagumi Allah sebagai gunung batunya. Karena itulah dia menggubah nyanyian kita itu. Allahku benteng yang teguh, perisai dan senjata. Kidung Jemaat 250. Jehovah di batattado partano batuata, buku Ende 117. Sekarang saudaraku, bagaimana dengan kita? Pasti kita masing-masing pernah mengalami keadaan yang sangat kritis.
atau keadaan yang sangat tersesak. Mungkin kita kehabisan uang, atau sakit keras, atau kita difitnah, atau kita menghadapi masalah-masalah yang sangat pelik. Baik persoalan kerja, persoalan rumah tangga, persoalan dengan istri, persoalan dengan anak-anak. Atau mungkin kita pernah dalam situasi di mana kita benar-benar helpless, tidak ada yang dapat melepaskan dan membantu kita. Lalu di sana kita berdoa, bukan? Di sana kita berserah kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba saja ada jalan keluar. Kita selamat dari kondisi yang gawat itu. Pasti kita semuanya pernah mengalaminya. Tetapi yang persoalan adalah sesudah itu, apakah kita mengagumi perbuatan Allah yang menyelamatkan itu? Dan karena itu apakah kita mau memuji dan menyanyikan namanya atas perbuatannya yang kita terima itu? Tetapi yang terutama saudaraku, masihkah kita mengagumi kasih Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Karena kekagumannya atas kasih karunia itulah, maka John Newton mengubah lagu yang sangat terkenal itu, Amazing Grace. Tetapi sayang sekali saudaraku, dewasa ini semakin banyak orang yang membuat hal dunia, baik itu harta, jabatan, atau popularitas, menjadi gunung batu keselamatannya, sehingga mereka tidak pernah lagi menyanyikan Tuhan, tetapi lebih banyak menyanyikan dirinya sendiri. Karena itu cobalah kita tanya diri kita masing-masing, nyanyian apakah yang paling banyak kita nyanyikan setiap hari? Nyanyian mengagungkan Allah kah? Atau nyanyian memuji dan mengagungkan dunia ini? Saudara-saudaraku, saya sendiri sering bergumul tentang hal ini. Dan mari kita coba renungkan. Bila ada acara nyanyi-nyanyi di gereja atau di tempat lain, coba nyanyian manakah yang paling banyak kita nyanyikan di sana? Nyanyian tentang Tuhan kah? Nyanyian tentang kasih Tuhan kah? Atau nyanyian tentang dunia? Boru panggoaran, di parsobanan, dan lain-lain. Mungkin saya tidak salah. Masih banyak ruas Nihuria yang merasakan bahwa menyanyikan Tuhan hanyalah di ibadah minggu, hanya di pertanyaan, hanya di sermon kategorial, dan tidak perlu menyanyikannya. Bahkan ada yang malu menyanyikan nyanyian Tuhan di acara-acara nyanyi-nyanyi seperti tadi. Dan ini sangat sering juga terjadi di acara-acara yang berlangsung di gedung gereja. Sesudah kebaktian selesai, sangat jarang kita mendengar ada lagi lagu-lagu nyanyian buat Tuhan. Hampir semuanya adalah untuk dunia. Bahkan ada bahaya yang mengancam, yang besar, yang bahaya, yang sangat berbahaya sekali. Di altar gereja masih ada orang yang menyanyikan nyanyian Batak dengan liriknya. Pagomusma, tangiyang mi, tumula jadi, nabuloni. Ya ampun Tuhan. Masa kita di altar gereja bernyanyi, berdoa kepada dewa-dewa? Padahal ada seorang teolog Inggris yang sering memberi pengajaran Alkitab di media internet. Beliau pernah mengatakan bahwa sekarang ini sangatlah mudah bagi si iblis untuk merusak gereja. Yaitu dengan memasukkan lagu-lagu sekuler, lagu-lagu dunia ke dalam gereja. Sehingga ruas Nihuria lebih hafal lirik lagu dunia ketimbang lirik lagu dari buku ND-nya sendiri, daripada lirik kidung jemaatnya sendiri. Dan itu terjadi bukan hanya bagi ruas, tetapi juga mungkin bagi kami para pendeta dan keluarga kami. Mari kita renungkan saudaraku, mengapa ini bisa terjadi?
Mungkinkah karena kita kurang atau tidak lagi mengagumi perbuatan Tuhan, sehingga tidak ada dorongan di hati kita untuk menghafal dan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan dimanapun, kapanpun? Sekali lagi mari kita coba renungkan, saudaraku. Lalu pertanyaannya, mengapa kita begitu malas? Mengapa kita begitu malas menyanyikan nyanyian bagi Tuhan? Saya takut karena kita tidak pernah lagi mengagumi siapakah Allah kita. Atau kita tidak lagi mengagumi perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Padahal coba renungkan, saudaraku. Bila kita bangun pagi-pagi, kita melihat matahari terbit, kita mendengarkan desiran angin, kita melihat langit yang terbentang luas, dan bila kita mengaguminya, kita seharusnya bernyanyi. Bila ku lihat bintang gemerlapan, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Tetapi sebaliknya, bila kita tidak mengenal dan tidak mengakui perbuatan Allah dalam hidup kita, maka tidak akan ada ketakjuban, tidak akan ada kekaguman, dan tidak akan ada rasa syukur. Dan bila rasa takjub dan rasa syukur itu tidak ada, mustahil juga akan ada nyanyian untuk Tuhan. Mari kita renungkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa yang dikagumi pemazmur dari Allah sehingga dia memuji dan menyanyikan Allah? Yaitu karena Allah itulah yang mengatasi segala sesuatu, termasuk Allah lain. Ayat 4 hingga ayat 6. Tidak ada Allah lain yang sehebat Allah kita. Karena dialah yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Seluruh dunia dan isinya ada di dalam genggamannya. Dan dialah Allah yang mengendalikan semuanya. Karena itulah pemazmur mau menyerahkan hidupnya hanya ke tangan Tuhan saja. Dan dia hanya mau memuji dan mengagungkan satu nama, yaitu Allah Yahweh. Dan dalam nats ini, pemazmur mencela apa yang dilakukan Israel. Mereka sebenarnya adalah milik Allah Yahweh, pemilik dan penguasa segala sesuatu itu. Tetapi justru Israel mau menyembah dewa-dewa kecil yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa pun, yaitu dewa Baal, dewa Molok, Asera, dan dewa bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Saudaraku, itu sebuah kebodohan yang luar biasa, bukan? Tetapi di HKBP juga kita tidak perlu malu mengakuinya. Masih banyak ruas seperti itu. Kita punya Allah, kita punya Tuhan Yesus yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan kemampuannya itu, kuasa Tuhan Yesus itu diberikannya kepada kita orang-orang percaya. Sebagaimana kita bisa baca di Markus 16 ayat 17 hingga 18. Tetapi masih ada ruas yang mau menyerahkan hidupnya kepada azimat, kepada bule-bule, kepada pajagan di daging, dan percaya akan roh orang mati, sumangot niopu, dan masih melakukan praktek okultisme lainnya. Dan saya berharap tidak ada dari antara pendengar khotbah ini yang sebodoh itu. Lalu mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Yaitu karena mereka tidak pernah mengenal dengan pasti, sehingga tidak pernah mengagumi kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, yang tidak ada yang mustahil baginya itu. Maut pun sudah dikalahkannya. Karena itulah Paulus mengatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang menguatkan aku. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena dia percaya akan kuasa Tuhan Yesus yang dapat melakukan segala sesuatu bagi dia. Karena itu saudaraku, hari ini kita diajak, mari kagumilah Allah. Kagumilah Tuhan kita Yesus Kristus. Kagumilah perbuatan-perbuatannya. Maka itu akan
menempa kita menjadi orang yang suka menyembah Allah dengan sepenuh hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dan hidup kita akan penuh dengan puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita akan mau menyanyikan Tuhan kapanpun, dimanapun. Dan itu akan mendorong kita menjadi rajin beribadah kepada Tuhan. Baik di gereja, di kantor, di tempat kerja. Terutama rajin beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena itu saudaraku, sekali lagi, kagumilah perbuatan Allah, terutama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga telinga kita semakin sensitif dan hati kita semakin rindu mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Dan hati kita akan berkobar-kobar untuk selalu menyanyikan Tuhan kapanpun, dimanapun, dan di situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah. Biarlah hati kami terus mengagumi perbuatan-Mu, mujizat-Mu, terutama kasih-Mu dalam pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Dan hati kami terus berkobar untuk menyanyikan nyanyian pujian bagi-Mu, kapanpun, dimanapun, dan di situasi apapun. Dan kami akan lebih banyak menyanyikan pujian bagi-Mu, ketimbang nyanyian untuk dunia ini. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, studi dan pelayanan mereka. Berikanlah hikmat-Mu dan roh kerajinan bagi anak-anak kami yang sedang studi, agar mereka berhasil dengan memuaskan. Berikanlah pekerjaan, tambahkan pangkat dan keberhasilan bagi umat-Mu. Kuatkanlah mereka yang sedang mengalami pergumulan, sembuhkanlah yang sakit. Teguhkanlah hati mereka yang ragu-ragu. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gereja-Mu, juga para hamba-Mu, terutama para penginjil dan usaha penginjilan. Berilah keberhasilan, agar kerajaan-Mu semakin meluas. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa kami, agar tetap solid dalam kesatuan, tetap damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat 1 dan 2. Kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.